Sobat Lifestyle One, kembali lagi bersama saya Fitri di Tanya Dokter yang khusus membahas seputar kesehatan. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Jadi bersama saya sudah ada Dokter Friska, dokter kecantikan. Halo Sobat Lifestyle One. Gimana, sudah siap Dok dengan pertanyaan yang sudah kita tampung? Pertanyaannya adalah, Dok, kan sekarang banyak banget produk-produk skincare. Nah, tapi saya belum tahu mana skincare yang mengandung merkuri, mana yang tidak. Itu bagaimana cara bedainnya ya, Dok? Dan apa yang terjadi kalau kita pakai skincare yang mengandung merkuri? Lumayan panjang pertanyaannya, jadi satu-satu. Bagaimana cara mengetahui skincare itu mengandung merkuri atau tidak? Nah, untuk mengetahui skincare yang kita gunakan itu ada merkurinya apa enggak, sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya untuk mengetahui skincare-nya itu ada logam beratnya atau enggak gitu. Tapi kalau seandainya untuk di rumah, biasa tanda yang bisa kita kenali adalah krimnya itu berbau logam menyengat, kemudian Ada aroma khusus iya, ya? ada aroma khusus gitu. Kalau untuk warna memang biasanya sih nggak ada warna spesifik ya, karena skincare apapun bisa dikasih pewarna. Iya, benar-benar. Nah, kadang-kadang ini juga rada tricky. Kalau yang soal aroma tadi kadang-kadang agak tricky karena skincare itu juga bisa dikasih pewangi yang bisa menyamarkan aroma dari merkuri merkurinya itu. tadi. Kalau menurut aku sih nggak usah pusing-pusing mau tes skincare-nya kita ada merkuri apa enggak gitu. Sekarang kan banyak banget tuh mesti pakai lemon, mesti pakai cuka gitu, nanti warnanya Padahal berubah. bisa dilihat produknya ya Nggak usah langsung. pusing kalau menurut aku, yang penting cari aja skincare yang berbadan POM gitu loh. Iya, Kalau seandainya udah ada benar-benar. label badan POM-nya udah pasti aman, nggak ada merkurinya. Iya, Jadi nggak usah tuh kenapa pusing-pusing di kita rumah. bikin susah diri sendiri Iya, ya? bener banget. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari-nyari cara Cari produknya mendeteksi. memang benar-benar aman, Iya, bener banget. yang sudah Ada badan POM-nya gitu. Ibaratnya kalau udah ada badan POM ya udah ngapain pusing, itu pasti udah aman, nggak ada merkurinya kayak gitu. kalau sebenarnya kalau dampak kulit yang terkena skincare merkuri itu seperti apa, Dok? Kalau untuk merkuri itu banyak banget. Jadi bukan cuma ke kulit doang, dia bikin kerusakan. Itu ke otak bisa. Sangat Jadi bahaya sekali sesuatu ya. yang kita tempelkan di kulit itu sebenarnya ada penyerapan lewat kulit ya, bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi mungkin ada banyak yang mengira kalau ditaruh di muka ya udah di muka aja gitu loh. Tapi Karena bisa ternyata diserap ya. iya benar. Jadi setiap hari kita pakainya tiap hari kan, skincare pakai pagi, pakai malam gitu. Itu ada penyerapan yang terjadi di kulit. Jadi meskipun dalam dosis yang kecil, kalau numpuk sampai satu saat dia akan bisa menyebabkan berbagai gangguan, bukan cuma di kulit tapi seluruh organ. Kalau seandainya kena ke otak itu bisa menyebabkan gangguan otak, bisa menyebabkan kayak demensia, jadi sering lupa, kemudian gangguan koordinasi, gemeteran tangannya, itu kasus yang parah. Kalau seandainya untuk kulit, yang biasa sering ditemukan itu adalah kulitnya gampang iritasi, merah-merah, bercak-bercak merah kayak Lama-lama gitu. bisa kehitaman ya. Iya benar banget. Nah, jadi bahaya banget sebenarnya. Jadi kalau seandainya pilih-pilih skincare, ya pilihlah yang berbadan POM, yang sudah terbukti aman. Karena ya sedikit saja merkuri yang kita aplikasikan pada kulit, tapi dalam jangka waktu tertentu itu akan terakumulasi dalam tubuh, menyebabkan berbagai macam kelainan. Dan itulah sebabnya kenapa untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui itu juga harus pilih-pilih ya. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui nggak usah terlalu pusing. Itu Iya. biasanya memang ada perubahan hormon bikin makin jerawatan atau bikin muncul flek. Jadi nggak usah pusing. Pikirin aja bayinya dulu. Nanti udah lahiran baru dibenerin satu-satu. Dirawat lagi gitu. ya. Jadi untuk yang nggak hamil pun tetap sama, pilih bijaklah memilih skincare gitu sih. Harus bijak. Nih kalau misalnya ada yang karena tidak tahu ya, dia aduh saya udah pernah pakai produk itu, gimana ya, ternyata produk itu mengandung merkuri gitu karena sebelumnya tidak tahu gitu. Itu bagaimana, Dok? Kalau seandainya sudah terlanjur, kalau seandainya nggak ada kerusakan berarti, maksudnya nggak ada kerusakan organ gitu ya, Ya. memang nggak banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya bisa dilakukan detox, pakai krim. Pertama tentu berhenti dulu ya. Ya pasti di stop dulu, itu pasti di stop dulu. Kemudian kalau untuk yang kulit, kita bisa pakai krim-krim untuk detox. Detox dalam hal ini adalah krim-krim yang bisa mempercepat
pergantian sel. Pergantian sel. Jadi ibaratnya sel yang sudah terpapar oleh merkuri tadi, sel kulit yang terpapar oleh merkuri tadi kita percepat gitu pembuangannya. Jadi dibuang gitu. Jadi digantikan dengan kulit yang baru yang Oh, lebih jadi sehat. sebenarnya bisa ya, Dok ya, melalui treatment Iya, dokter benar ya. banget. Oke, jadi begitu Sobat Lifestyle. Pertama, jangan memakai produk bermerkuri. Caranya memakai produk yang sudah Berbadan POM. berbadan POM. Dan jika sudah terlanjur langsung ke klinik ya, ke klinik kecantikan yang Kalau seandainya memang sudah terbentuk ada kelainan di Iya. kulit, boleh cari dokter Cari dokter kulit, kulit. dokter kecantikan bisa untuk dilakukan treatment yang tepat gitu. Kalau misalnya mungkin kalau baru pakainya sebentar gitu belum ada reaksi, Ya nggak terlalu ya sudah masalah lah. nggak masalah lah ya. Yang penting kedepannya jangan diulangi lagi gitu ya, Dok ya. Begitulah Sobat Lifestyle jawaban dari Dokter Friska. Gimana, masih penasaran? Boleh tulis di tab komennya, nanti akan dibahas di episode selanjutnya. Kita sudahi dulu ya episode kali ini ya. Kita irit-irit biar ada bahan untuk berikutnya. Oke, saya Fitri dan Dokter Friska. kita akan bertemu lagi minggu depan. Bye-bye.